Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Beri Sastrawan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, mahasiswa Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Juanda Bogor yang tergabung di kelompok 3, saya Dufi Pratama Nuriadi, Melinda Luvita, Putri Aisyah Aditya, Siti Nuraini, Silva Intan Lestari, Muhammad Arsyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum serentak yang akan dijelaskan oleh rekan saya Melinda Luvita. Pemilihan umum yang sering kita dengar pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu ini wujud nyata dari demokrasi prosedural Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintah yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Konsep pemerintahan demokrasi ini, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, memiliki kekuasaan tertinggi dan menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai dasar negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Nah, oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menanamkan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Oke, terima kasih Kak Melin. Di sini terdapat tokoh-tokoh yang menyetujui 20% ambang batas presiden. Yaitu yang pertama, fraksi PDI Perjuangan tetap inginkan ambang batas capres 20%. Fraksi PDI Perjuangan memastikan tidak akan mengubah apapun terkait dengan ambang batas pencalonan presiden. Meski begitu, jika ambang batas presiden diturunkan dari yang sekarang, maka konsekuensinya calon presiden akan lebih dari 2 pasangan. Maka ambang batas pencalonan presiden 20% saat ini, angka tersebut sudah ideal untuk dilaksanakan dalam sistem politik Indonesia. Namun, jika memang harus diubah, justru harus dinaikkan hingga 20%. Nah, yang kedua, yaitu dari Anies Mata. Menurut Anies Mata, untuk mencari 1 atau 2 kursi DPR tidaklah gampang. Butuh kerja keras untuk meraih hati dan simpati masyarakat agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat. Pemilu pada dasarnya pertarungan, sehingga orang tidak perlu dibatasi dalam kompetisi. Siapa penangnya akan terjawab dengan sendirinya, biarkan mereka bertarung dengan mudah. Toh untuk mendapatkan 1 kursi atau 2 kursi bukan pekerjaan gampang. Kenapa harus dibatasi dengan parliamentary threshold? Namun, ambang batas presiden yang butuh legislasi rakyat diwakili partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Sehingga ambang batas untuk presiden jauh lebih tinggi dari ambang batas parlemen. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aeni. Terima kasih Kak Putri. Di sini saya akan menjelaskan. Dia Pitaloka itu mengatakan bahwa penetapan ambang batas 20% yang diambil dari perolehan suara partai dalam pemilu 2014 itu sesuai dengan konstitusi. Presiden itu didukung atau diusung oleh parpol atau gabungan partai politik. Secara eksplisit disebutkan bahwa diharapkan pembuatan undang-undang presiden merupakan suatu konstitusi jabatan politik dari hasil konsolidasi politik yang terorganisir dalam partai politik. Itu yang kami asumsikan, pasal itu yang mendukung adanya presidensial threshold. Kata dia usai sidang paripurna saat itu. Selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Silva. Terima kasih Nur Aini. Selanjutnya ada Tokoh Jazilul Fawait. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nah, beliau ini mengatakan bahwa pada dasarnya PKB tidak keberatan dengan usulan tersebut, namun PKB mengajak partai politik atau parpol untuk duduk bersama membahas persoalan ini agar dapat membuka kembali pintu revisi Undang-Undang Pemilu. Dikatakan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia ini, jika ada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, PKB akan mengusulkan penurunan ambang batas
syarat pencalonan presiden atau presidential threshold. Nah, saat ini syarat presidential threshold sebesar 20% yang ditetapkan sejak 2009 silam. Kalau presidensial threshold 20% itu sangat membatasi ruang gerak parpol untuk mengusung kandidat terbaik menjadi capres-cawapres. Kalau diturunkan misalnya menjadi 15%, itu calon akan semakin banyak dan ini jelas akan lebih menarik, lebih kompetitif, dan membuka peluang semakin banyak putra terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin nasional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Arsyad. Oke, baik. Terima kasih Kak Silva Intan Lestari. Baik. Penerapan presidensial threshold dalam pemilu serentak 2019 menimbulkan pro kontra yang keduanya mempunyai basis alasan masing-masing. Menelah pro kontra presidensial threshold dalam pemilu serentak melahirkan kesimpulan bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU strip XI 2013 yang mengamanatkan pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan sistem presidensial threshold sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden menjadi tidak relevan dalam pemilu serentak 2019. Bentuk undang-undang perlu memikirkan kembali pengaturan presidensial threshold. Pengaturan presiden threshold tersebut perlu ditinjau kembali dalam merumuskan undang-undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden sehingga tidak bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 terutama pasal 64 ayat 2 apabila pembentuk undang-undang menghendaki untuk tetap menggunakan presidensial threshold dalam pemilu serentak 2019. Maka jalan tengah yang dapat diambil adalah menerapkan presidensial threshold dengan menggunakan perolehan suara pemilu legislatif 2014 dengan catatan melembagakan koalisi. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.